warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya aku teteh aja ya. Saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah, Teh. Oh, ya. Oke. Belum Siapa yang pernah. pernah? Saya pernah. Oh, iya. Baik, berhubung di sini kebanyakan yang belum pernah ya, jadi saya akan menjelaskan konseling kelompok itu apa. Nah, di sini konseling kelompok itu adalah upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah. Konseling kelompok merupakan suatu bentuk layanan yang dilakukan konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling dukung. Konseling kelompok dilakukan melalui wawancara. Konseling kelompok dilakukan oleh seorang konselor kepada beberapa individu yang bergabung dalam suatu kelompok kecil. Konseling kelompok memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui konsep diri masing-masing anggota. Nah, konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah. Melalui konseling kelompok ini, memungkinkan terjadinya komunikasi antar pribadi di mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup terhadap tujuan hidup serta untuk belajar perilaku tertentu ke arah yang lebih baik tentunya ya. Nah, di sini waktu pelaksanaannya lama waktu pelaksanaan konseling sangat bergantung kepada kompleks permasalahan yang dihadapi kelompok. Durasi pertemuan konseling kelompok prinsipnya sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi anggota kelompok. Di sini ada asas-asas konseling ya. Nah, menurut Winkle 1991 dalam konseling kelompok terdapat asas-asas yang harus dijalankan oleh setiap peserta konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, segala sesuatu yang dibicarakan kepada konselor tidak boleh disampaikan oleh orang lain karena konseling kelompok bersifat pribadi ya. Maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana anggota kelompok sangat diperlukan sekali ya, karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan-keraguan atau kekhawatiran dari anggota. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, pendapat, kehadiran, usulan, atau tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat sukarela ya. Jadi ikhlas lah gitu ya, tanpa paksaan. Kemudian ada asas kegiatan. Nah, hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam tujuan-tujuan bimbingan. Yang dimaksud ialah penyelesaian masalahnya ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka anggota lain harus mempersilahkannya terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak ada yang berebut. Nah, lalu ada asas kekinian. Masalah yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok harus bersifat sekarang ya. Maksudnya teh yang dibahas teh masalah yang sedang dialami. Nah, pertama-tama kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Oke, sok silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mau siapa dulu? Bebas. Iya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Endalia Wati. Saya tinggal di Tangerang. Udah. Selanjutnya. Selamat sore semuanya. Saya Anissa Yaspa. Saya dari Ciamis. Ya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajrianto dari Tasikmalaya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Felicia Altatul Jawad dari Pangandaran. Ayo lanjut. Halo, selamat sore semuanya. Nama saya Muhammad Iqbal Khalid. Saya dari Banjarsari. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indri Sania Zahra. Saya dari Pamengpeuk. Garut ya? Iya, Teh. Ya. Satu lagi ya. Udah belum semuanya perkenalan? Belum. Udah itu. Perkenalan, saya perkenalkan diri. Nama saya Mubarak Sabi. Saya dari Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih. Ya. Udah belum? Yang perkenalan? Sepertinya sudah, Teh. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas kita mulai di sesi permasalahannya ya. Nah, silakan kepada teman-teman ceritakan atau sebutkan permasalahan apa yang sedang teman-teman hadapi atau yang sedang dialami. Silakan dimulai dari siapa dulu, bebas. Dari saya ya. Iya, sok silakan Teh. Sebentar. Jadi permasalahannya tuh tentang pengaturan waktu yang akan berdampak pada perencanaan karir. Kayak jadi aku tuh belum bisa atau belum mampu menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dan menggunakan waktu senggang sebaik mungkin karena aku main terus gitu. Jadi kayak gitu. Oh iya, baik Teh. Jadi Teteh belum bisa memanage waktu Teteh untuk menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dan menggunakan waktu senang Teteh ya. Jadi main terus Iya, gitu. ya sibuk lah intinya main. Oh iya, baik. Selanjutnya. Izin masuk Teh. Ya Teh, boleh sok silahkan. Jadi permasalahan saya itu belum mengetahui pemahaman tentang kondisi dan kemampuan diri, bakat dan minat saya Teh. Oh iya, Teteh jadi belum bisa memahami diri Teteh sendiri ya, bakat dan minat Teteh itu apa gitu. Iya Teh. Ya, oke, baik. Selanjutnya. Izin masuk, Teh. Iya, boleh. Jadi saya bingung mengenai passion diri dalam memilih karir yang sesuai. Oh iya. Teteh belum mengetahui passion Teteh itu apa ya, jadi masih bingung gitu. Oh, Ya. Oke, selanjutnya. Jadi saya khawatir akan saingan masuk perkuliahan dan kerja. Ya, Teteh khawatir akan saingan nanti masuk kuliah dan kerja ya, jadi pesimis duluan gitu. Iya, begitu. Ya, baik. Selanjutnya. Saya. Ya, silahkan Teh. Nih, masalahnya kan saya sekarang sedang kuliah, terus kerja juga. Nah, yang ingin permasalahan saya sendiri tuh belum bisa membagi waktu antara kuliah sama kerja. Oh iya, Teteh belum bisa membagi waktu antara kuliah dan kerja. Gitu Teh? Iya, baik. Selanjutnya. Mungkin saya, Teh. Ya, silahkan. Jadi permasalahan yang sedang saya alami itu, saya merasa bingung dalam menentukan jurusan karena jurusan pilihan saya dan juga pilihan orang tua itu berbeda gitu Teh. Mungkin seperti itu Teh permasalahan saya. Ya, jurusan Teteh dengan pilihan jurusan yang orang tua inginkan berbeda ya Teh? Seperti itu? Ya Teh. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, saya mungkin mau ini. Iya, silahkan. Jadi sekarang tuh saya lagi bingung karena mau kerja atau kuliah gitu. Karena nggak boleh jauh dari orang tua kan. Jadi, ya. Bingung. Jadi, ya, oke. Jadi bingung ya mau kerja atau kuliah karena nggak boleh jauh dari orang tua. Ya, gitu. Ya, oke. Selanjutnya.
Baik Kak, saya izin konsultasi. Permasalahan saya itu saya pengennya kerja, tapi orang tua saya itu menyuruh saya untuk kuliah. Sedangkan saya itu belum tahu apa itu kuliah dan Ya gimana? Mungkin sinyal kali ya. Ya, bisa diulang, Kak. Mungkin tadi sinyalnya ya, jaringannya. iya ya Kak, nggak apa-apa Kak. Ya. Jadi permasalahan saya itu saya itu karena saya udah lulus saya pengen kerja, sedangkan orang tua saya itu menyuruh saya untuk saya itu belum tahu apa itu kuliah, dari dasar pun saya belum tahu. Tetapi orang tua saya tetap harus menyuruh saya untuk masuk kuliah. Itu solusi dari kakak itu gimana? Oh iya, jadi Ya. iya oke. Jadi kamu tuh bingung ya memilih jurusan perkuliahan karena kamu teh inginnya kerja, jadi kamu belum mengetahui atau kurang informasi ya tentang kuliah itu apa dan gimana, karena orang tua ingin kamu itu kuliah, sedangkan orang tua melarang atau tidak mengizinkan untuk kerja. Seperti itu permasalahannya? Ya Kak, begitu Kak. Oke. Udah semua ya permasalahannya? Ya udah. Oke. Tadi kan sudah disebutkan dari masing-masing permasalahan yang sedang dialami atau sedang dihadapi. Nah, saya akan memilih 2 permasalahan yang akan dibahas nanti. Saya akan memilih permasalahan dari Teh Indri ya, yang yaitu bingung menentukan jurusan kuliah karena pilihan diri sendiri dengan orang tua itu berbeda. Apakah dari teman-teman sepakat untuk membahas permasalahan yang sedang dialami oleh Teh Indri? Oke, sepakat. Oke, sepakat ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Sepakat? Iya, Teh. Oke, baik. Kepada Teh Indri, dipersilahkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami atau yang sedang dihadapi. Oke, baik Teh. Jadi permasalahannya itu saya itu ingin memilih jurusan keguruan, sedangkan orang tua saya itu menyuruh saya untuk memilih jurusan kesehatan atau kebidanan, sedangkan saya itu fobia dengan darah dan juga jarum suntik gitu. Saya itu nggak mau gitu nurutin kemauan pilihan jurusan dari orang tua saya itu. Karena ya itu tadi, karena saya fobia dengan jarum dan juga darah. Tetapi orang tua itu kekeh menyuruh saya untuk memilih jurusan tersebut. Jadi solusi agar saya tidak bingung lagi dalam memilih jurusan itu bagaimana ya Teh? Mungkin seperti itu Teh. Ya, oke, baik Teh. Jadi permasalahannya Teh, Teteh ingin jurusan kewirausahaan sedangkan atau keguruan, sedangkan ke orang tua pengennya ke keperawatan atau kesehatan ya dari jurusan kesehatan itu. Oke, itu Teh? Iya. Oh ya, baik. Baik, kepada teman-teman silakan kasih solusi atau saran yang baik untuk Teh Indri bagaimana, dan atau mungkin bisa bertanya kepada Teh Indri. Saya persilahkan kepada teman-teman. Saya mau ngasih saran sama Teh Indri. Ya Teh, silahkan. Buat Teh Indri, menurut aku nih ya Teh, Teh Indri omongin lagi baik-baik sama orang tuanya, jelasin bahwa Teh Indri nggak bisa masuk kesehatan karena Teh Indri punya fobia sama darah atau jarum. Nanti percuma juga nih kalau nurutin apa yang orang tua mau, tapi sedangkan dari diri Teh Indri nggak bisa dan nggak minat juga, kayak sia-sia aja ngejalin apa yang nggak sesuai sama kemauan diri sendiri, nanti yang ada ngejalinnya karena kepaksaan. Mending Teh Indri omongin lagi baik. Izin masuk ya Teh. Ya, silahkan Teh. Mau ngasih saran sama Teh Indri.
Menurut aku, Teh Indri omongin lagi baik-baik sama orang tuanya, jelasin bahwa Teh Indri nggak bisa masuk kesehatan karena Teh Indri punya fobia sama darah atau jarum. Nanti percuma juga kalau nurutin apa yang orang tua mau, tapi sedangkan Teh Indrinya sendiri nggak bisa dan nggak niat juga, kayak sia-sia aja gitu ngejalanin apa yang gak sesuai sama yang kemauan Teh Indri, nanti jatuhnya tuh kayak kepaksa, nggak enak juga, mending kasih tau orang tuanya, kasih paham juga sama orang tuanya, jelasin secara baik-baik biar orang tuanya ngerti juga. Gitu aja sih. Makasih. Oh iya, jadi menurut saran dari Teh Enda, Teh Indri harus berbicara baik-baik, harus bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua Teh Indri. Seperti itu ya, Teh. Ya, Ya, bagaimana Teh Indri? Iya, baik. Terima kasih buat sarannya barusan. Jadi saya itu harus berbicara lagi kepada orang tua saya dan meyakinkan lagi orang tua saya agar saya tidak bisa memilih jurusan yang telah orang tua saya pilih. Mungkin seperti itu ya Teh. Terima kasih banyak atas sarannya. Saya dapat menerima saran tersebut. ya Iya. sama-sama tadi. Baik, apakah ada saran dari teman-teman yang lain? Atau ingin bertanya juga, silahkan. Ayo teman-teman, silahkan saran yang lainnya atau solusi dari teman-teman yang lain. Atau boleh bertanya kepada Teh Indri. Izin bertanya ya Teh. Ya, silahkan Teh. Sebelumnya Teh Indri ya di permasalahannya tuh ada fobia darah ya. Iya Teh. Sebelumnya apa orang tua Teteh udah tahu Teteh punya fobia darah gitu? Sebelumnya orang tua saya juga sudah tahu kalau saya tuh punya fobia terhadap darah dan juga jarum suntik. Ya mungkin nantinya bisa jadi pertimbangan biar biar pilihan Teteh lebih diutamakan gitu. Ya kan sebelumnya saya tuh udah bicara juga ya sama orang tua saya mengenai fobia saya itu. Nah, terus orang tua saya tuh bilang dengan seiringnya berjalannya waktu, mungkin fobia kamu itu bisa hilang dengan kamu ngambil jurusan tersebut. Itu yang orang tua saya bilang gitu.
Oke, jadi Teh Indri udah dibicarakannya kepada orang tua bahwa Teh Indri mempunyai fobia terhadap darah ya. Ya, Teh, sebelumnya saya udah bicara juga sama orang tua saya kalau saya tuh fobia terhadap darah juga jarum suntik. Oh iya. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin tanyakan kembali kepada Teh Indri atau memberi solusi atau saran kepada Teh Indri? Izin bertanya, Teh. Ya, silakan. Teh. Ya, gimana Teh? Kan katanya sudah dirundinginnya sama orang tua Teh Indri tentang fobia Teh Indri. Lalu jika orang tua Teh Indri Teh Indri itu harus masuk kesehatan, apakah Teh Indri tetap mau masuk kesehatan? Gitu Teh, itu aja pertanyaan dari saya. Ya, kalau misalkan nantinya orang tua saya tuh tetap buat nyuruh saya buat ngambil jurusan kesehatan atau kebidanan, mungkin saya akan berpikir ulang kembali dan apa ya? Ya kan nantinya itu kan kalau misalkan saya nurutin gitu ya kemauan orang tua saya untuk saya memilih jurusan tersebut, mungkin saya itu akan merasa tidak nyaman juga karena kan emang fobia saya itu jarum suntik dan juga darah. Nah, sedangkan nantinya itu mungkin kalau misalkan saya ada praktikum atau apa itu kan pasti bakalan ada jarum suntik itu ya. Nah, saya itu kan akan mikir lagi gitu. Mungkin kalau memang misalkan tetap, ya mungkin saya nggak akan mau untuk ngambil jurusan tersebut. Mungkin seperti itu, Teteh. Oke, dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, silakan. Ini kan tadi tuh permasalahannya bingung menentukan jurusan karena pilihan sendiri dengan orang tua tuh sangat berbeda. Nah, di sini tuh ya kalau saran Teteh ya harus mengikuti saran dari orang tua. Kemungkinan kan kalau misal mungkin ya dulunya tuh orang tuanya, bentar, jelas belum ya suaranya? Udah jelas Teh. Jelas. Mungkin dulunya tuh ya orang tua Indrinya bercita-cita ingin menjadi perawat atau ke bidanan mungkin ya, cuma kan gagal. Nah, mungkin yang dulunya bercita-citakan sama orang tua tuh pengen ke anaknya. Nah, anaknya tuh pengen memiliki cita-cita tersebut sehingga orang tua tuh
menginginkan kamu untuk mewujudkannya. Terus Teteh izin bertanya ke Indri. Nah, di keluarga Indri ada nggak turunan yang emang harus kuliah di kesehatan? Kalau misalkan itu izin menjawab ya Teh. Kalau itu emang ada di keluarga itu emang ada. Cuman ya kan karena saya punya fobia terhadap darah dan juga jarum suntik, makanya saya itu merasa nggak nyaman aja gitu kalau misalkan ya nantinya saya milih yang ditentukan oleh orang tua. Mungkin seperti itu Teh. Nah, kan biasanya ya kalau memang orang tua tersebut menginginkan anaknya kuliah di kesehatan atau di kebidanan, mungkin itu menjaga image keluarga ya, atau terkadang kan ada juga istilah adat istiadat tuh yang turun-temurun dari si kakek nyampe si buyut-buyutnya, terus mamahnya, terus anak kakek, kakak, atau kita sendiri tuh. Biasanya itu ada kan di apa sih di dalam keluarga tersebut. Kalau masalah fobia, mungkin fobia nanti juga bakalan sembuh, nggak bakalan sembuh ya kan kalau kita sendirinya pengen masak ya kan. Terus kan mungkinan kalau keguruan sekarang kan istilahnya ya PNS, CPNS tuh kan sama honorer udah mau dihilangin sama pemerintah. Ya mungkin kan kalau orang tua pengennya kamu di kesehatan atau kebidanan, mungkin kamu layak nanti didapat pekerjaannya tuh gitu. Kalau jadi guru ya maaf ya ini mah nggak bukan ini apa sih bukan ngerendahin guru. Cuma ya kata teteh ya saraninnya kamu milih yang orang tua pengen, soalnya itu juga mungkin yang terbaik buat kamu kan. Masa ya orang tua mah nggak apa sih mungkin pengen kamu yang terbaik gitu. Jadi harap ya teteh mah pikir-pikir aja dulu, terus cari referensi di Google terkait mata kuliah yang kamu pilih, biar nggak apa ya nggak tergantung di situ di satu tempat misal ya. Nantinya tuh kan ini mencakup masa depan, kata teteh sih gitu. Kalau dari Teteh, saya harus memilih jurusan yang orang tua saya pilih seperti itu ya. Iya, karena kan kalau masalah fobia sama jarum atau darah juga nantinya kan dalam pembelajaran gimana sih cara pegang jarum terus masukin ke pasien, nggak mungkin dari awal dulu gitu. Dari kamu tuh nanti misalnya ada fobia, nah nanti tuh di dalam mata kuliah tersebut tuh nanti dijelasin darahnya gini gimana terus jarumnya gini gini, jadi nanti tuh fobia kamu tuh hilang sendiri. Nggak selamanya fobia nyampe kamu nikah, nggak, tergantung kita sendiri mau berusaha ubah fobia tersebut atau enggak gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Teh. Ya sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain silakan. Ada yang ingin ngasih saran atau ingin bertanya? Izin masuk ya Teh. Ya, silakan. Begini, tadi kata teknisnya kan fobia itu bisa seiring waktu hilang ya. Tapi fobia itu nggak semudah itu, susah. Apalagi yang punya fobianya. Nah, sarannya sih buat Teh Indri ya Indri. Iya, betul. Teh Indri, kalau misalnya ingin mencoba saran dari orang tua, Teteh bisa terapi. Kalau misalnya Teteh masih tidak mau mengikuti saran orang tua, mungkin bisa dikerucutkan ya pilihan orang tua sama pilihan Teteh. Misalnya pilihan orang tua yang tidak, walaupun kesehatan tapi tidak berhubungan dengan darah atau jarum suntik, secara umum dikerucutkan kembali. Nah, nanti kesimpulannya bisa didiskusikan kembali dengan orang tua. Ya, terima kasih. Iya, seperti itu saran dari Teh Yaspa ya. Jadi kita harus kalau misalkan memilih jurusan yang diinginkan oleh orang tua kita atau Teh Indri, mungkin Teh Indri bisa diterapi dengan ingin menghilangkan fobia Teh Indri terhadap jarum suntik ataupun darah. Seperti itu ya Teh. Kepada teman-teman yang lain silakan.
memberi saran atau solusinya kepada Teh Indri? Supaya Teh Indri tidak kebingungan gitu ya dalam memilih jurusannya. Dari teman-teman yang lain kan sudah memberikan saran dan solusi ataupun bertanya ya. Kemungkinan mungkin bisa lebih mempercayai, lebih mantap gitu ke Teh Indrinya, lebih bisa dipikirkan lagi nanti ke depannya untuk pengambilan jurusan yang nantinya Teh Indri akan ambil. Silakan kepada teman-teman yang lain yang belum mengasih saran atau solusinya dipersilakan. Tambahan aja mungkin ya dari saya. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya sih baiknya sih emang ngobrolin aja dulu sama orang tua gitu. Karena kan ya biar sama-sama sepakat juga. Terus yang namanya fobia mungkin bisa aja gitu kalau emang bener mau masuk ke jurusan apa yang orang tua pengen kan bisa aja dilatih lama-lama mungkin bisa hilang gitu. Dan kalau emang bener-bener pengen masuk jurusan yang diminati oleh Teh Indri, ya mungkin lama-lama orang tua juga bakal ngerti, terus bakal ngeiyain ya udahlah nggak apa-apa gitu. Baiknya sih ya emang ngobrolin aja sama orang tua gitu sih. Ya, jadi saya harus ngobrol lagi dengan orang tua, ngobrol baik-baik, jelasin bahwa ya mengenai jurusan tadi, seperti itu ya Kang? Iya, karena kan namanya mungkin kalau dipaksa juga kan ya nggak enak buat diri sendiri juga kan. Apalagi fobia kan namanya fobia mungkin bakal takut atau ngerasa gak nyaman nantinya kan. Jadi baiknya ya mending dirundingin aja gitu. Soalnya takut ke depannya malah gak nyaman nanti ada perdebatan lagi atau gimana. Kan ya gimana gitu. Gak ada kesepakatan antara orang tua sama anak gitu. Oke, baik. Terima kasih buat sarannya. Saya bisa menerima saran tersebut. Oke, baik. Silakan kepada teman yang lain yang belum ngasih saran atau solusinya, silakan. Teh Indri ini masih kebingungan nih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran lagi gitu. Izin bertanya Teh. Ya, silakan. Teh. Ya, gimana Teh? Kan katanya sudah dirundinginnya sama orang tua Teh Indri tentang fobia Teh Indri. Lalu jika orang tua Teh Indri tetap
Teh Indri itu harus masuk kesehatan, apakah Teh Indri tetap mau masuk kesehatan? Gitu Teh, itu aja pertanyaan dari saya. Ya, kalau misalkan nantinya orang tua saya tuh tetap buat nyuruh saya buat ngambil jurusan kesehatan atau kebidanan, mungkin saya akan berpikir ulang kembali dan apa ya? Ya kan nantinya itu kan kalau misalkan saya nurutin gitu ya kemauan orang tua saya untuk saya memilih jurusan tersebut, mungkin saya itu akan merasa tidak nyaman juga karena kan emang fobia saya itu jarum suntik dan juga darah. Nah, sedangkan nantinya itu mungkin kalau misalkan saya ada praktikum atau apa itu kan pasti bakalan ada jarum suntik itu ya. Nah, saya itu kan akan mikir lagi gitu. Mungkin kalau memang misalkan tetap ya mungkin saya nggak akan mau untuk ngambil jurusan tersebut. Mungkin seperti itu Teteh. Oke, dari teman-teman yang lain, silakan. Silakan teman-teman yang lain, apa ada solusi atau saran untuk Teh Indri? Yang Kak, saya mau bertanya soal tadi tentang permasalahan saya yang harus bekerja tetap menyuruh saya untuk kuliah. Izin menyangga yang tadi dari Teh Nisa tentang fobia itu bisa dihilangkan. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Teh Indri, apa fobia Teh Indri tentang darah atau suntikan itu memang parah dan memang tidak bisa dihilangkan? Apakah orang tua Teh Indri tega gitu melihat anaknya tersiksa dengan pilihan orang tua Teh Indri sendiri gitu? Ya, Teh Indrinya kemana ini? Halo, Teh Indri. Iya Teh. Apa bisa dipahami pertanyaan dari Teh Feli? Mohon maaf, barusan jaringan di sini lagi nggak bagus Teh. Bisa diulang kembali? Oh, oke, baik. Silakan Teh Feli. Jadi ya Teh izin menyanggah dari Teh Nisa tadi yang katanya fobia itu bisa dihilangkan. Nah, saya ingin bertanya ke Teh Indri tentang fobia Teh Indri yang takut dengan darah dan suntikan itu memang sudah parah dan emang tidak bisa dihilangkan, apa bagaimana? Nah, apa kalau memang nggak bisa dihilangkan gitu,
apakah orang tua Teh Indri tega jika melihat Teh Indri tersiksa dengan pilihan orang tuanya gitu? Ya mungkin udah Teh pertanyaannya itu kan? Bisa diulangi Teh? Pertanyaan itu yang barusan kan? Udah? Iya. Apa bisa dapat dipahami Teh Indri dari pertanyaan dari Teh Feli? Iya Teh. Jadi pastilah kan ya semua orang juga pasti punya fobianya masing-masing. Nah, tergantung itu kan lihat lagi. Emang fobia itu kan bisa hilang dengan sendirinya, tapi itu enggak bisa semudah kita membalikan telapak tangan gitu. Itu membutuhkan proses yang mungkin bisa dibilang cukup lama gitu. Tapi kalau misalkan seandainya apa ya? Ya intinya kalau lihat dari fobia saya itu mungkin berada di tengah-tengahnya mungkin. Oh iya, oke baik Teh. Oke, baik. Jadi dari teman-teman semuanya sudah memberikan saran, solusi maupun pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita memasuki sesi selanjutnya yaitu pesan, kesan, dan harapan dari teman-teman semuanya. Saya persilakan untuk menyampaikan pesan, kesan, dan harapan dari masing-masing. Silakan. Izin masuk, Iya, silakan Teh. izin menyampaikan kesan, pesan, dan harapan dari saya. Iya. Kesannya sangat senang gitu ya berjumpa dengan kalian walaupun tidak bertatap muka dengan langsung. Dan juga bisa menjadi ajang silaturahmi gitu ya. Dan menambah relasi teman-teman. Nah, semoga kita ke depannya bisa mencapai mencapai karir kita dengan baik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas saran dan pesan harapan juga pada teman-teman yang lain. Silakan. Ayo teman-teman, izin masuk. Izin masuk, di sini saya akan Izin masuk, di sini saya akan memberikan Udah. akan memberikan solusi buat di Indri. Yang pertama, kita bisa menunjukkan rasa antusias kepada orang tua kita bahwa buktikan bahwa jurusan yang disuruh oleh orang tua dan yang diinginkan yang sama-sama, jelaskan kepada mereka bahwa tujuan berkuliah Teh Indri sama maksudnya jadi tujuannya itu sama untuk membantu sesama gitu. Nah, terus bisa dibuktikan juga dengan prestasi Teh Indri, misalnya tidak cukup dengan kata-kata, Teh Indri bisa mendapatkan restu orang tua melalui prestasi yang sudah didapat selama di bangku sekolah, misalnya punya prestasi apa, punya banyak sertifikat
yang diraih gitu. Nah, beritahu orang tua prestasi yang diraih semasa dulu karena hmm, bisa dikembangkan gitu nanti di jurusan yang Teh Indri pilih. Nah, terus bisa juga cari info beasiswa. Eh, tetap ya kita harus mendengarkan pendapat mereka. Bagaimanapun orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka tidak ingin anaknya berada di jalan yang salah dan berujung pada penyesalan. Orang tua yang misalnya ada orang tua yang berprofesi sebagai dokter menginginkan anaknya untuk berkarir seperti mereka agar sama sukses di kemudian hari. Begitu yang dapat saya sampaikan. Baik, jadi menurut saran dari Teh Feli, Teh Indri mencoba untuk membuktikan ya, atau membuktikan kepada orang tua Teh Indri bahwa bahwa keinginan yang Teh Indri pilih bahwa itu tidak salah gitu ya. Maaf, membuktikan kepada orang tua Teh Indri dengan menunjukkan prestasi-prestasi Teh Indri di bidang Teh Indri yang dulu gitu. Jadi agar biar mungkin orang tua juga lebih bisa mempertimbangkannya Teh tidak ragu gitu kepada Teh Indri bahwa apa yang nanti Teh Indri pilih atau yang Teh Indri inginkan untuk jurusan yang nantinya dipilih Teh Indri itu tidak sia-sia ya. Jadi orang tua juga percaya kepada Teh Indri bahwa pilihan Teh Indri tidak salah juga gitu. Jadi bisa mendapatkan izin dari orang tua Teh Indri ya, seperti itu mungkin ya. Dari saran dari Teh Feli. Dan juga mungkin Teh Indri cari-cari informasi tentang beasiswa yang mungkin mengarah ke jurusan yang Teh Indri inginkan gitu. Mencari informasi yang sesuai dengan keinginan dan minat Teh Indri. Seperti itu mungkin ya. Bagaimana dari Teh Indrinya sendiri? Ya, Teh, terima kasih. Mungkin saya harus bisa lebih bisa untuk meyakinkan orang tua saya agar saya bisa dibolehkan untuk memilih jurusan yang saya inginkan. Mungkin seperti itu, Teh. Ya, terima kasih, Teh. Ya, apa dari teman-teman yang lain ingin bertanya kembali kepada Teh Indri atau mungkin saran dan solusinya masih ingin memberikan lagi gitu? Silakan. Malah milih
Izin masuk. Iya. Indri, izin bertanya. Apakah jurusan yang diinginkan Teh Indri itu memang ya Teh Indri menginginkan jurusan BK atau kewirausahaan itu emang jurusan yang ingin sekali Teh Indri pengen banget gitu atau hanya ikut-ikutan saja? Ya kan kalau misalkan kan gini ya, saya itu sebelum saya bicara sama orang tua saya itu udah mikirin gimana apa ya, gini ya. Jadi saya itu sebelum saya itu bicara itu emang saya udah kepingin ke jurusan itu, kalau enggak kewirausahaan ya BK gitu. Jadi saya itu enggak misal ikut teman misal masuk ke jurusan A tuh misalkan, terus karena itu teman saya, terus saya gak ada teman, terus saya jadi ikut gitu misal ke jurusan A, tapi saya emang enggak, emang itu real kemauan saya sendiri. Oke, berarti emang jurusan yang Teh Indri pilih kewirausahaan atau BK ini emang yang ingin didamba-dambakan sekali dari dulu ya. Berarti emang benar-benar pengen gitu. Iya Teh. Oke, baik. Jadi dari teman-teman semuanya sudah memberikan saran, solusi maupun pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu pesan, kesan, dan harapan dari teman-teman semuanya. Saya persilakan untuk menyampaikan pesan, kesan, dan harapan dari masing-masing. Silahkan. Izin masuk. Iya, silahkan Teh. Izin menyampaikan kesan, pesan, dan harapan dari saya. Iya. Kesannya sangat senang gitu ya berjumpa dengan kalian walaupun tidak bertatap muka dengan langsung, dan juga bisa menjadi ajang silaturahmi gitu ya, dan menambah relasi teman-teman. Nah, semoga kita ke depannya bisa mencapai mencapai karir kita dengan baik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas saran dan pesan harapan juga pada teman-teman yang lain. Silakan. Ayo teman-teman. Izin masuk. Jadi kesan-pesan dan harapan dari saya ya, kesannya senang bertemu dengan kalian, bisa bersilaturahmi dengan Akang dan Teteh walau lewat Zoom. Harapan dari saya semoga ke depannya kita bisa mencapai dan meraih karir kita dengan sebaik-baiknya. Begitu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih juga Teh Aul. Kepada teman-teman yang lain, silakan menyampaikan kesan, pesan, dan harapannya.
Ayo teman-teman silakan. Halo, Ya, Teh. izin masuk ya Teh. Iya, silakan. Kesannya sih ini kan first time aku sharing ya Teh. Iya, boleh silakan Teh. Sharing. Jadi sharing banyakan kayak gini seru juga soalnya banyak pendapat, masukan juga. Kesannya sih semoga kedepannya semakin bijak dalam memilih suatu keputusan. Terima kasih. Oh iya, baik Teh. Apa ada lagi yang ingin ngasih memberi saran dan pesan, kesan dan harapannya? Saya persilahkan kepada teman-teman yang lainnya. Izin masuk ya. Iya, silakan Teh. Angkat kalau kan kena. Angkat. Kesan pesan dan harapan dari saya, kesannya menyenangkan bisa bertemu dan melakukan sesi konseling pertama kali, bisa tukar pikiran, bisa konsul lah. Harapannya semoga kita bisa mengatasi permasalahan dan menyelesaikannya dengan baik. Itu saja dari saya, makasih. Ya, terima kasih juga Teh. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan harapan, pesan, dan kesannya. Oke, saya mau pesan dari saya mungkin ya. Makasih buat semuanya. Ya dari ini kan kita belajar ya, buat nambah relasi juga, saling ngasih masukan juga. Pesan dari saya, quotes boleh nggak sih? Boleh, apapun itu. Silahkan. Oke. Quotes dari saya, jangan pernah berharap pada manusia, karena kalau berharap pada manusia adalah seni paling nyata untuk menderita. Oke. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Sangat-sangat mendalami ya quotes-nya. Pada teman-teman yang lain, saya persilahkan. Izin ya. Iya Teh, silahkan. Kalau kalau kesan Tete sendiri ya senang gitu bisa diberi kesempatan untuk berbicara dengan kalian, terus bisa kenal juga meskipun belum pernah ketemu ya. Terus Iya. pesan saya tetap teguh dalam pendirian kalian. Terus kalau banyak tugas kerjain biar dosennya nggak ngomel. Udah gitu. Oke, baik. Terima kasih.
Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah bercerita tentang permasalahannya dan juga memberi saran, solusi, atau memberi pertanyaan kepada klien yang sedang menghadapi masalah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau